dari kain-kain bekas, dari tali-tali bekas dan sebagainya, itu nanti akan meningkatkan daya imajinasi anak, daya kreativitas anak. Semoga dengan dibentuknya komunitas belajar SD Negeri Sukasari dengan nama yang baru, aktif ini sakjane aktif kok aktif. Nah, dulu tadi saya baca, oh ini aktif pakai F itu kan nanti prestasi. Nah, padahal itu kan prestasi kan beda. Tapi kita pakai aktif ini ya. Jadi akhlak mulia, kreatif dan berprestasi. Alhamdulillah. Jadi kalau kemarin itu saya punya SD juga saya berkreasi, bernya itu berakhlak, P-nya itu saya ambil kreatifnya, P-nya, C-nya prestasinya saya ambil belakang. Sama saja sebenarnya. Jadi boleh. Jadi kita buat komunitas belajar aktif, belajar aktif ya, dengan aktif. Jadi sesuai singkatannya. Semoga nanti kedepannya kita semua bisa satu kesatuan, berkolaborasi, bekerja sama dengan solid sehingga bisa mencetak generasi-generasi yang unggul, yang berkualitas, berakhlak, berdaya saing, mampu bersaing dengan sesama teman, bersaing dengan lingkungan, bersaing dengan dunia luar seperti itu. Kita doakan semoga apa yang kita laksanakan bisa diridhoi oleh Allah dan bisa mendapatkan amal jariah dengannya. Itu saja dari saya. Semoga ibu bapak guru yang ada di sini bisa menjadi guru-guru yang luar biasa ke depannya, bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, sehingga kita bisa mengajarkan diferensiasi ya ke anak-anak. Jadi anak-anak sekarang diajarkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi karena setiap anak itu punya kemampuan khusus, punya keahlian masing-masing. Jadi ada yang visual, jadi belajarnya dengan melihat, ada yang dengan mendengar, ada yang dengan gerakannya, ya, auditorinya dan sebagainya. Maka kita fasilitasi semua karena memang anak itu sebenarnya diciptakan dengan berbeda-beda. Jadi kita juga membelajarkan anak-anak dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi semoga kita semua nanti terus belajar dan belajar memperbaiki diri kita masing-masing menjadi lebih baik lagi. Kemarin sesuai dengan referensi Bapak Ibu yang sudah ada di PMM itu sangat beragam. Saya ucapkan terima kasih atas evaluasinya. Jadi nanti setelah mengetahui apa yang positif, apa yang negatif, nanti kita bisa menjadikan yang negatif menjadi positif, yang positif bisa menjadi berpositif atau berkuadrat-kuadrat seperti itu. Itu saja dari saya serahkan untuk selanjutnya Bu Nafi dan juga Pak Nafi untuk memberikan sharing ilmunya atau berbagi ilmunya kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Jadi saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Widya selaku kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan Pak Malfi untuk melakukan penjelasan ilmu yang kami dapat di pendidikan guru ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bekerjasama dengan kami meluangkan waktunya hari ini untuk kami menyampaikan sedikit ilmu dari pendidikan guru ini. Kemarin sama pendamping kami
Saya juga apa itu belum tahu sebenarnya, jadi ini mendadak, makanya tadi malam saya membuatnya itu disuruh berkias, tapi saya apa itu kurang fokus, jadi saya membuatnya itu aktif gitu aja. Itu saya walaupun sebenarnya kayak kok aktif dengan aktif gitu ya, karena itu keinginan kita prestasi. Langsung aja mau berusaha untuk nanti. Ya, di sini teman-teman, saya dan Pak Mafi alhamdulillah mulai dari bulan Maret kemarin sampai bulan ini ya, bulan Mei ini sudah mendapatkan 4 modul, dan di situ banyak sekali ilmu yang kami dapat. Yang pertama yaitu di modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Langsung tentang yang itu loh, kata-kata yang konseptual itu. Memang tadi ya ini. Terima kasih. Ini hasil karya saya kemarin tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Lanjut lagi. Nah, makanya ini mau saya itu, saya masih belajar sebenarnya ini. Nah, intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini itu pendidikan berpusat pada anak. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi menuntut kodrat anak akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan sejati-jatinya. Anak-anak memiliki kodrat alam yang perlu dikembangkan sesuai bakat dan minatnya. Jadi di sini kita itu sebaiknya melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak, tidak ada penekanan dan sesuai dengan bakat dan minatnya anak-anak tersebut. Dan kita menerapkan merdeka belajar dengan senang dan sukarela tanpa beban, mengembangkan potensi dan kreativitas anak secara optimal. Lanjut Pak, saya mau lanjut dulu. Semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ingatan Songkulodo, memberikan contoh dan tauladan ketika di depan, ikmatyo manguntarso ketika berada di tengah, membangkitkan semangat, dan teburi handayani ketika berada di belakang, selalu mendorong dan memotivasi mereka. Terus dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik untuk budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam juga berhubungan dengan karakter anak, seperti anak yang penurut, aktif, pasif, dan sebagainya. Di sini kita itu memberikan pembelajaran sesuai dengan tempat kita atau lingkungan kita. Misalnya lingkungan kita itu di dataran rendah yang notabene itu mata penjaraannya sebagai petani, maka kita harus menyesuaikan anak-anak itu belajar sesuai dengan lingkungannya. Lanjut Pak. Pada zaman diartikan pendidikan selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Guru dan murid harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dari waktu ke waktu kita selalu mengalami perubahan. Apalagi sekarang itu sarana informasi kita yang sangat pesat. Jadi di sini kita melakukan pembelajaran dengan murid itu bisa dilakukan dengan IT ya, melalui video pembelajaran gitu kan. Jadi anak-anak itu supaya senang dan juga mendapatkan ilmu dari media sosial. Proses pembelajaran sesuai Ki Hajar Dewantara yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid
untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian guru selalu membersamai, mendampingi, mengarahkan dan mendukung murid dengan sepenuh hati agar murid dapat mandiri dan berbudi pekerti luhur. Pembelajaran di sekolah yang berpihak pada murid yang pertama melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pembiasaan di sekolah, kemudian kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Kegiatan ekstrakurikuler seperti yang kita laksanakan di sini yaitu pramuka, kemudian banjari. Ya, pembiasaan di sekolah seperti yang kita laksanakan sebelum pelajaran kita melakukan doa bersama, sholat duha, bersalaman dan sebagainya. Dan kegiatan belajar bervariatif kita dapat melakukan dengan metode permainan, kemudian dengan secara konseptual, kemudian dengan video pembelajaran melalui IT. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini ada pramuka, tari, banjari, pembiasaan 5S, murojaah, sholat duha, dan literasi. Ini yang saya terapkan di anak-anak, pembelajaran dengan melakukan fitur pembelajaran, kemudian bersenang-senang di luar kelas dengan permainan, dan itu minimal. Tantangannya di sini adalah masih rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran belajar Dewa yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dan solusinya yaitu kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dan inovatif. Tidak apa-apa Pak, sudah. Kemampuan guru yang lanjut. Nah, itu tadi tentang filosofi Ki-Hajar Dewantara. Jadi selama ini kita yang biasanya itu melakukan penekanan kepada anak dianjurkan supaya kita melakukan pembelajaran berpihak pada murid, yaitu tidak ada penekanan tetapi membuat pembelajaran itu menarik dan menyenangkan. Itu. Jadi untuk ke manajer itu kita sebelumnya membuat kesepakatan dengan anak-anak yang diberi ciptaan melihat pembagian kelas begini. Pertama, tidak boleh terlambat, sebelumnya itu sebelum kita nanti itu memberikan pertanyaan sesuai dengan kegiatan kelas yang kita sepakati sama anak-anak. Tapi kita di sini tadi kan tidak kita kan melewatinya untuk bagaimana buat kegiatan kelas dulu ke anak-anak. Ya, kita kan langsung ke diagnosis kontrol. Jadi tadi kan makanya ada pertanyaan apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi kan sebelumnya itu kita ikut di kelas membuat keyakinan kelas dulu. Kesepakatannya di kelas itu misalnya tidak boleh terlambat, kemudian saling menghormati, saling menghargai ya. Kalau salah mendapat sanksi. Kemudian terus itu misalnya dalam pembelajaran tidak boleh gaduh, seperti itu kita buat kesepakatan dulu, baru kita bisa melaksanakan posisi manajer dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Iya, untuk manajer ada keyakinan kelas dulu, seperti itu nggak ada. Ini untuk yang terakhir ini ya.
nyata saya itu, saya kan visi saya kan berakhlak mulia, bahagia, berwawasan luas dan sesuai dengan produk pelajar Pancasila ya. Di sini saya rasa perubahan yang saya ambil itu kegiatannya berupaya untuk meningkatkan budaya mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Yang kemarin sudah saya sampaikan kepada anak-anak waktu upacara Senin tentang 5S itu. Menyambung dari yang video kemarin ya Bapak Ibu, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ingin berbagi ilmu dari pendidikan penggerak yang saya jalani. Kemarin kita sudah saya tayangkan video tentang modul saya dari modul 1.1 ya sampai modul 1.3. Hari ini saya memberikan pengibasan tentang budaya positif. Budaya positif yaitu membangun lingkungan positif, menumbuhkan kebiasaan baik dan karakter mulia. Budaya positif di sini Bapak Ibu kita lakukan sebagai kebiasaan yang baik kepada anak-anak. Di sekolah kita sebenarnya kita sudah menerapkannya, seperti misalnya kita melakukan salam, sapa dan salam kepada anak-anak setiap hari, kemudian sholat duha, kemudian hafalan juz 30, kemudian sholat duhur berjamaah dan sebagainya. Tujuan di sini yaitu memahami konsep budaya positif dan pentingnya dalam pendidikan. Kemudian kita bisa mengenal elemen kunci budaya positif, kemudian
membangun budaya positif di lingkungan sekolah dan mendapatkan inspirasi dari contoh penerapan budaya positif. Dan ini Bu Yuni sampai modul 1.4 yang pertanyaan tematik ya ke bawah. Nah ini budaya positif, terus ke bawah terus. Nah ini pertanyaannya. Di sini saya memberikan pertanyaan tematik, setuju ataukah tidak setuju. Ketika yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu guru setuju dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Saya dua, setuju tidak setuju. Nah, setuju, Pak Mafi setuju dan tidak setuju. Saya punya alasannya. Oh iya, harus itu alasannya. Baik, dari Bu Evi dulu. Mengapa Bu Evi hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju? Untuk memberi efek jerah dan supaya siswa atau anak memperbaiki kesalahannya. Ya, monggo Pak Mafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, ini saya cuma punya opsi jawaban. Yang pertama saya setuju, yang kedua tidak setuju. Untuk yang setuju, karena saya selaku guru olahraga, biasanya senang ngomong. Nah, untuk hukuman memang benar dapat mendisiplinkan anak, tapi dapat mendisiplinkan anaknya itu anaknya jadi takut sama kita. Dan setujunya itu ya itu, karena memang dapat mendisiplinkan anak bisa mengikuti apa kemauan kita. Tapi tidak setujunya hukuman itu nanti membuat efek jerah, tapi membekas pada pikiran anak itu pikiran jelek. Pikiran jelek intinya takut kalau tidak ada kita mereka akan mengulangi itu hukuman. Jadi itu efeknya nanti sampai berlanjut sampai tua. Oh guru itu loh gak enak hukuman. Nah efeknya seperti itu kalau saya tidak setujunya. Matur suwun. Barangkali ada yang lain mau menambahkan. Ya, terima kasih sudah memberikan jawaban. Ya, di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memang ada ya, seperti Bu Evi bilang setuju karena nanti itu. Tapi ini hukumannya itu kita berupa fisik ataukah berupa non fisik gitu ya. Nah, kita lihat dulu hukuman yang kita lakukan pada anak itu. Apakah hukuman nanti itu benar-benar kata Pak Mafi, hukumannya itu nanti membekas nggak sama anaknya sampai yang akan datang? Karena pengalaman saya sendiri Bapak Ibu, saya juga pernah dihukum oleh guru SD saya dulu. Sampai sekarang itu masih membekas. Gitu. Jangan Pak, jangan lagi. Nah, itu sebagai anak waktu itu kan kita pasti merasa jengkel, mangkal sama guru. Aku kok diisin-isin ke teman-temanku atau aku kok sampai dihukum seperti itu. Akhirnya kita jadi down, tidak punya semangat, takut untuk mau melakukan apa itu takut. Nah, jangan sampai kita itu memberikan hukuman yang menyebabkan anak itu selamanya membekas. Untuk supaya tidak terulang lagi kita lihat dulu ya, apakah itu misalnya gini, kita memberikan hukuman yang mendidik, seperti misalnya kalau anak itu tidak mengerjakan PR gitu ya, kita kan bisa memberikan, coba kamu membaca ini 3 kali atau menulis sebenarnya, tidak harus dengan fisik, karena kalau hubungannya
Misalnya contoh, ini datang terlambat. Kamu datang terlambat. Kamu lari lapangan ini 10 kali. Loh, itu kan tidak sesuai ya Bu. Menurut saya kan tidak. Kenapa? Itu malah itu membekas anaknya sampai itu. Apalagi kemudian sampai anaknya itu sampai semaput. Nah itu tak tanggung jawab gurunya nanti yang nanti dapat teguran dari atasan. Ya, nanti kita lihat. Tapi kita nanti bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Contohnya kalau misalnya pada saat pelajaran olahraga, anaknya datang terlambat, kemudian kamu tidak tepat waktu datang terlambat. Ayo kamu lari 2 kali atau itu termasuk dalam hukuman ya, tapi konsekuensi yang harus dijalani anak tersebut. Nanti kita akan membedakan mana yang hukuman, konsekuensi, dan kita akan belajar tentang restitusi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau mengharuskan dapat meningkatkan disiplin anak. Nah ini yang saya maksud tadi, hukuman yang positif, ya. Sehingga kalau menghukum anak itu dengan saya dulu sebelum ke penggerak juga anak yang ibaratnya itu upacaranya tidak tertib, saya suruh hormat bendera gitu kan, dipanasno sampai 10 menit gitu ya. Itu belum sesuai, maksudnya gitu, tidak positif. Itu malah apa ya itu tadi, itu anak itu akan menjadi mentalnya itu down karena malu, dihukum di depan teman-teman, dan juga merasa bersalah. Jadi kita bisa memberikan hukuman yang membuat anak itu berpikir sendiri, mencari solusi sendiri, bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya secara mandiri dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gini Bapak Ibu, misalnya bukan pada anak, dengan pada murid ya, maksudnya siswa ya, pada anak kita sendiri kadang kira-kira, ayo sampean nek iso biji 100 bisa ranking 1 nanti tak kasih hadiah, tak berikan sepeda. Nah kadang-kadang kita seperti itu ya Bu ya, memberikan penghargaan, tapi sebenarnya ini tuh anak-anak paling ini, aku ini kok melakukannya itu karena apa ya? Karena itu tadi, dorongan itu tadi, bukan karena dirinya sendiri, bukan karena tanggung jawabnya sendiri. Jadi karena imbalannya itu benar Pak, karena imbalannya, ya aku tak marek-marek, aku akan ketika guru pensil atau permen gitu. Jadi sebisanya kita itu mendorong anak, memberikan motivasi anak itu jangan selalu diberikan hadiah. Nanti lama-lama di pikirannya itu dia melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan sesuatu, bukan karena dorongan dari dirinya sendiri. Seperti itu. Tapi kita juga harus memberikan penghargaan di sini secara positif, itu maksudnya juga memberikan pujian, memberikan kata-kata yang manis gitu kepada anak supaya lebih bersemangat dan mengakui kalau dia itu berprestasi. Mengumumkannya juara di hadapan teman-temannya waktu upacara bendera atau di kelas, itu juga akan mendorong anaknya bermotivasi karena dia merasa diakui, dihargai. Aku mau diumum, ada rasa itu ya, pengakuan dirinya gitu, bangga gitu, seperti itu. Memberikan like, komen, dan subscribe. Ya, like, komen, itu. Lanjut pilih ke bawah. Seperti ini tadi kan kita kan mau ada presentasi ya kan? Iya. Terus dikasih makan siang. Semangatnya itu karena makan siang. Nah, ini kan kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian
Teori motivasi, hubungan dan pengalaman tadi, restitusi, keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontak dan segitiga restitusi. Bawah ini. Nah, ini kita coba untuk permainan ya. Kegiatan kepala tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi ini saya contohkan misalnya Bu Evi dan Bu Diva, okay? Bu Evi ini mengepal tangannya, ya mengepal tangannya itu di tangannya itu ada sesuatu yang berharga yang tidak boleh diketahui semua orang, hanya dirinya sendiri, ya berlian misalnya. Nah kemudian yang Bu Diva itu mencoba merayu Bu Evi supaya memberitahu atau membuka kepala tangannya itu. Nah, gimana caranya? Karena membujuk, merayu, menghardik Bu Evi, yaitu agar dapat membuka kepala tangannya. Dan nanti Bu Evi itu terayu apa enggak? Maka. Gak usah ditaruh kurang-kurangnya itu jadikan itu gitu sih enggak maju. Bu Diva bagaimana merayu Bu Evi? Ya Bu Evi pokoknya merayu gimana cara supaya Bu Evi itu membuka atau memberitahu Bu Evi apa itu? Bapak berkeping wadi biro. Nah, aku baik banget. Oleh, bikin aku loh, aku di kebutuhan. Saya kalau salah yang ini, kayak bisa. Katakan ini tak sini. Ya Allah, larang ini. Tak sini kita uang ada orang-orang yang iya itu kan bukan tangga sampai semua kebutuhan oh setelah itu gede maaf bisa setelah ini ya lagi kami ini sampai ayo ada mira beres bilang ayo ternyata tidak berhasil ya Bu Evi berpegang. Nah dari sini teman-teman dari cuplikan itu kita bisa kita harus tahu bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi begitu juga kalau kita itu kepada siswa, kepada murid kita itu ya sepertinya itu kita bisa menguasai anak-anak, mengontrol anak-anak. Apa itu memberikan pembelajaran itu dengan cara kita sendiri, gitu ya. Tanpa tahu anaknya pengen seperti ini, mengantarkan. Tapi kalau memang hari ini kita bisa mengontrolkan anak, tapi nanti aku loh dino iki dikongkon diperintah-perintah guru ini gak apa-apa, tapi ben aku ya kuat diperintah-perintah itu. Nah seperti itu. Kemudian kalau kita membimbing anak-anak itu
kita kalau biasanya kita melihat guru kita itu berkata tidak sopan, ya kan? Itu kok bicara seperti itu. Ternyata apa? Lingkungan keluarganya yang orang tuanya biasanya berkata keras, sehingga anaknya juga keras sama teman-temannya. Kemudian tidak sopan gitu pada anak-anaknya. Nah, kontrol diri itu Bapak Ibu perlu untuk kita sendiri, ya. Jadi orang lain tidak perlu tahu apa kita, tapi kita ini untuk diperhatikan ke siswanya ya. Kita harus berusaha untuk mengendalikan atau mengontrol diri kita supaya apa? Tidak egois pada anak-anak, tapi melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita harus sering mengetahui apa maunya anak, curhatnya bagaimana gitu. Seperti itu ya. Apa yang terjadi ke bawah? Nah, ilusi tadi guru harus bisa mengontrol muridnya. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter apa? Karakter anak itu. Dan kita kalau sampai kayak kok ibu kok paling sedih, kan anaknya jadi merasa bersalah gitu. Waktu itu merasa bersalah itu kurang sesuai Bapak Ibu. Terus kita langsung menjas sampai aja ini sampai aja biasanya kan gitu. Saya ini juga berusaha setelah pendidikan pemira itu berusaha untuk mengontrol sehingga biasanya orangnya juga spontan. Dulu itu saya suka langsung spontan kemudian spontan itu. Dan dari sini kita belajar untuk dapat mengontrol diri kita agar tidak memaksa pada murid. Kita harus bisa memberikan penguatan positif kepada anak, efektif dan bermanfaat. Jadi kita perlakukan dia sebagai teman, kemudian sebagai manajer nih. Waktu itu kan videonya kan penghukum, kemudian merasa bersalah, manajer, itu jadi teman dan manajer. Nah, untuk menjadi manajer itu memang ada tahap-tahapnya Ibu, namanya nanti itu distribusi itu. Kita lakukan penguatan positif, artinya ketika anak itu bersalah, ya kita nggak langsung menjudge, aku salah, bukan langsung seperti itu. Tapi kita harus tahu penyebabnya kesalahannya itu apa. Misalnya contoh, ketika datang terlambat tidak mengikuti upacara. Kemudian yang dulunya saya itu, kamu tadi terlambat, hormat bendera 10 menit, panasan contohnya anaknya itu ya. Terus setelah kemudian kejadian lagi, kita penyebabnya apa? Oh ternyata sama ibunya itu harus sarapan dulu. Kalau belum sarapan nggak boleh berangkat sekolah. Lah ternyata apa itu terlambatnya itu penyebabnya karena harus makan dulu. Lah ini kan anaknya nggak salah sebenarnya, tapi ibunya yang kesiangan mulai masak. Jadi itu. Jadi makanya kita kalau menjelaskan anak itu cari penyebab dulu kenapa anak itu jadi seperti ini. Begitu, dan memberikan penguatan yang positif. Oh ya tidak apa-apa. Apa itu semua orang bisa salah, tapi jangan diulangi ya. Nah, kira-kira bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Kira-kira bagaimana? Oh, kalau gitu saya tak nyuruh ibu masak esok-esok Bu. Nah, kan bisa berpikir sendiri untuk menjadi kamu tak nyuruh ibunya jangan keras ya. Yang itu kan kita nggak boleh melawan orang tua seperti itu. Jadi anaknya nanti apa Pak? Misalnya ibu kocoknya mulang, berarti ini direstitusi ibu Oh iya. Misalnya ya, apa ini? Iya. Ya. Dia lanjut ya.
ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita biasanya itu memang punya hak untuk memaksa anak-anak, tapi dari sini kita belajar supaya tidak memaksa. Seperti Bunita tadi agak maksa Bu Evi, ayo Bu Evi, dulu Bu Evi, apa itu? Nah, itu kan contohnya memaksa. Tapi karena kontrol dirinya Bu Evi sehingga tidak, walaupun dipaksa dia tidak mau. Iya. Nah, dari situ Bu Yuli bawah. Nah ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini sebelum kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, tepat dahulu tadi kita berpandangan sama. Oh, tanpa ini, menurutku kudu ini, kan gitu. Kalau di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang yang berbuat buruk kita anggap salah. Kalau yang dikontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi berperilaku itu ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kayak di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, yang sudah saya contohkan tadi, orang lain bisa mengontrol saya. Itu tadi yang kalau disini responnya ya. Kemudian yang di teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, yang diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian sebenarnya pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Kemudian yang mengontrol kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita jeda dulu adalah nah, saya lanjutkan ya. Di sini kalau di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Dan di teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda bisa mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika membujuk gagal, kemudian timbul dipaksa supaya ya apa caranya rusok gitu. Tapi yang dipaksa ternyata tidak mau, berarti yang dipaksa itu bisa mengontrol dirinya. Kemudian kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini kolaborasi itu kerjasama akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah yang stimulus respon, yang di teori kontrol berpikirnya menang untuk menang. Lanjut. Nah, di sini apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita, makna itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini disiplin itu kudu patuh kan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita bisa disiplin diri itu berasal dari diri kita sendiri. Oh iya, aku tak tertib mau ke buku, loh, gitu. Itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan orang lain dan apa itu, bukan karena disuruh orang lain. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki
suatu tujuan. Nah ini setiap perilaku kita pasti memiliki tujuan. Kita mengajar tujuannya itu untuk apa? Mendidik anak-anak dan memberikan ilmu pengetahuan gitu ya. Kita bekerja untuk mencari rezeki, menafkahi keluarga. Gitu. Jadi setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita terapkan di keagamaan ya, seperti sholat, mengaji, berakhlak mulia itu membuang sampah pada tempatnya itu berasa berakhlak mulia ya Bapak Ibu. Itu terus bersikap sopan santun, berperilaku yang baik, hormat pada Bapak Ibu guru, ini kan berakhlak mulia. Mandiri, anak kita didik untuk mandiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian bisa mandiri untuk mengurus dirinya sendiri, tidak bergantung kepada temannya atau orang tuanya. Bernalar kritis, kita upayakan anak-anak bisa bernalar kritis, menemukan ide-ide yang baru. Jadi kreatif, anak itu bisa mengembangkan potensinya, bakatnya, minatnya supaya lebih berkembang. Kemudian berkebinekaan global, ini bisa menghargai budaya, kemudian juga bisa bersatu. Bergotong royong itu bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-temannya, mampu bekerja sama dan tidak mengucil menyendiri. Biasanya ada kan anak-anak yang tidak bisa bekerja sama, bisa mengerjakan sendiri. Nah itu kan menambah keegoisan anak juga. Jadi kita upayakan di pembelajaran itu kita bisa sesekali belajar kelompok supaya anak-anak bisa bekerja sama, bergotong royong. Kreatif ini tadi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain anak-anak kita kembangkan seperti itu, kita sebagai guru juga harus bisa menuntun anak-anak untuk ke arah situ. Jadi gurunya juga harus kreatif. Lanjut Billy. Lanjut. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi dari luarnya. Menghindari hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau tidak melakukannya, itu ya mungkin terhindar dari hukuman, seperti itu ya. Tapi kita semua kan belajar dari kesalahan, ya. Tidak ada orang yang sempurna, semuanya pasti pernah salah, dan kita belajar dari kesalahan. Begitu juga dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi itu lembaga, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, ini untuk mendapatkan imbalan tadi seperti yang saya contohkan tadi. Motivasinya itu dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Jadi dia melakukannya itu karena ada itu tadi imbalan ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini yang kita harapkan. Motivasi dari dirinya sendiri, bertujuan dari disiplin positif itu ini. Kita
melatih diri kita, melatih anak-anak itu supaya apa? Menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Seperti tadi, kalau misalnya tadi datang terlambat, kemudian apa itu digali, ditanya itu kira-kira kalau kamu tidak terlambat apa yang kamu lakukan, seperti itu. Kemudian nanti kita akan bahas ya yang tentang keyakinan kelas gitu. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, tapi kamu tidak sesuai dengan keyakinan seperti itu. Kalau itu terlambat datang kan berarti tidak disiplin waktu. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana supaya kamu bisa disiplin? Ya, saya akan sarapan di pagi Bu supaya tidak terlambat. Saya akan beribu. Jadi dia bertanggung jawab sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Lanjut dulu. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini juga memotivasi diri saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Apa itu? Ternyata merdeka itu, kita itu harus merdeka itu bisa memerintah diri sendiri. Oh iya, aku kalau bisa itu datang gak terlambat. Aku kalau bisa itu memberikan anak-anak permainan. Kalau apa itu tidak monoton, menyuruh anak-anak kerjakan tugas di papan. Oh iya, aku sama murid saya itu membuat disuruh nyanyi atau nari, menghafal Pancasila dengan lagu, atau matematika itu dengan tidak monoton berhitung, tapi dengan alam sekitar seperti itu. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya seperti yang saya terangkan tadi, kalau kita selalu memberikan hadiah, itu jangka panjangnya anak-anak akan selalu mengharapkan imbalan atau hadiah. Penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu akan menghukum anak itu tadi, maksudnya itu ya seperti itu. Jadi anaknya itu jadi tergantung. Kemudian mengurangi ketepatan, itu jadi kalau tidak ada hadiah ya tidak tepat gitu kan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan itu akan merusak hubungan. Jadi kalau nanti bu guru kakak lagi hadiah itu harap aku mau. Nah seperti itu. Jadi merusak jangka panjangnya juga akan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan ini tadi dia itu tidak berasal dari dirinya sendiri untuk bekerja, tidak ikhlas artinya ya, tapi dia mengharapkan hadiah atau imbalan tadi. Juga mematikan kreativitasnya. Jadi anak berpikir, aku juara siji, kok aku udah di sepeda. Tapi kalau ternyata orang tuanya tidak memberikan sepeda, anaknya pasti kecewa, gitu. Nah, terus akhirnya tidak mau lagi, tidak kreatif lagi, seperti itu. Bentuk program kebajikan dalam memberikan pengakuan perlu dengan beberapa hal.
beri pengakuan secara khusus. Jadi kita boleh memberikan pujian atau teguran itu kepada anak yang itu bersalah, atau memberikan memberikan teguran kepada anak yang bersalah, kemudian memberikan pujian kepada anak yang berprestasi. Beri pengakuan secara pribadi. Sekali-kali kita berikan pujian, kamu tadi loh bagus sekali menyanyinya, atau perilakumu bagus sekali ketika kamu meminjamkan pensil temanmu, ketika ya terima kasih ya gitu. Anak itu pasti gitu ini mau lo pasti nomor wakil tentunya. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, tidak hanya khusus satu orang, atau kalau kita hanya 1-2 orang yang lainnya tidak, itu kita tidak hadir pada siswa kita ya. Jadi secara bergantian. Karena apa? Setiap siswa itu memiliki karakter kelebihannya masing-masing di samping kekurangannya. Jadi ketika menunjukkan kelebihannya kita berikan pujian, ketika ada kekurangannya kita tanyakan dengan baik-baik secara restitusi. Beri pengakuan secara konsisten. Nah, itu jangan hanya diberikan 1 kali, tapi berikan berkelanjutan. Ketika datang tepat waktu, oh iya bagus, kamu itu mesti ya kamu selalu datang tepat ya gitu, besoknya lagi gitu. Jadi tidak hanya sekali, fokus pada proses. Nah ini memang untuk menciptakan disiplin positif, budaya positif itu prosesnya bukan instan, tapi harus berkelanjutan dan dilakukan secara terus-menerus, dan Bapak Ibu guru harus penuh kesabaran. Harus penuh kesabaran. Lanjut dulu. Nah ini tadi yang contoh yang saya pengakuan kebajikan itu. Kita bisa membuka dengan kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas gitu. Saya menghargai kepedulianmu loh pada saat membantu teman-temannya di tugas kelompok. Terima kasih ya itu untuk tanggung jawabmu ketika ada yang membersihkan kelas. Ya ini contoh-contohnya itu. Lanjut dulu. Nah ini ada kuis lagi. Nah ini nanti ya termasuk hukuman ataukah konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bang Novi? Saya konsekuensi. Konsekuensi. Ada yang jawab lain? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100. Pak Mafi tadi konsekuensi K tadi ya. Selari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman dan dicoret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu saat di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Wah, dari hukuman dan konsekuensi. Sekarang mari kita lihat apa jawabannya. Nah, yang pertama itu termasuk hukuman. Oke. Kemudian yang kedua hukuman, itu hukuman, menggantikan kertas konsekuensi, memberikan kertas konsekuensi, disuruh mengenakan sepatu hukuman, dan yang mengelilingi lapangan itu konsekuensi. Nah ini perbedaannya itu ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Nah, di sini menggunakannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi bapak ibu di anak itu apa? Merasa tersakiti hatinya, gitu loh. Kayaknya perbuatan yang dilakukan kesalahannya itu tidak sesuai dengan hukuman yang diterima, sehingga dia merasa sakit hati. Itu adalah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ya konsekuensinya itu tadi menumpahkan, harus membersihkan. Itu kan memang sesuatu yang terjadi. Dia menumpahkan air, nah konsekuensinya ya harus membersihkan, bertanggung jawab untuk membersihkan gitu. Ngentot kudu nglapi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama yang tadi. Membuat anak sakit fisiknya sampai semaput, disuruh lari lapangan sampai semaput. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Jadi anak-anak paling disuruh disiplin paling benci. Terus malas aku dihukum apa nggak sesuai. Nah, kalau konsekuensi di sini anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan, dipaksa gurunya lari lapangan 100 kali. Kalau nggak mau lari, gitu. Contohnya kok Iya. Kok harus memojokkan saya? Tidak. Nah, Kok memojokkan saya? Padahal aku bangun. udah. Nah, di sini kalau yang konsekuensi itu stimulus atas tanggapan atas tanggung jawabnya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, merasa bersalah gitu, merasa menjadi dia itu merasa sakit diri. Mendorong anak kan nggak boleh. Nggak boleh. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk itu menjadikan anak itu aku jadi down, gitu. Jadi tidak bersemangat. Iya, minder, tidak bersemangat. Iya, makasih Pak Menteri. Konsep diri yang baik ini membuat konsekuensi itu membuat konsep dirinya baik itu karena dia bertanggung jawab. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang takut ditanya orang tuanya itu jadi tadi itu gurumu WA katanya kamu bertengkar. Kadang kamu kok kadang itu. Jadi paling dia menyembunyikan jadi berbohong juga. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah itu tadi kita memberikan hukuman di hadapan teman-temannya, dia merasa malu. Jadi dia kemudian merasa minder dan tidak bersemangat. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu biasanya, tapi sangat pendek. Bahwa belum ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang disiplin ya. Jadi kan ini restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah itu kita diharapkan dapat memberikan restitusi kepada murid kita yang bersalah. Tadi identitas gagal hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan tadi ya konsekuensi. Nah ini di hukuman itu dari Bapak Guru itu kan berarti itu negatif ya. Kalau kita memberikan hukuman itu akhirnya anak
dalam konsekuensi itu masih netral, masih apa itu tidak ke arah yang negatif. Nah, kalau kita melakukan restitusi itu nanti arahnya itu ke positif. Restitusi merupakan pilihan karena apa? Kita itu mendorong anak-anak itu menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana memperlakukan orang lain. Jadi dalam hatinya anak-anak itu lebih berempati kepada orang lain, menjaga perasaan orang lain, kemudian juga dapat mengontrol dirinya sendiri. Itu yang ke arah utara seperti itu. Apa itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian dia tidak dijadikan korban, tidak jadi korban dari kesalahan, bukan. Terus kemudian anak mendapatkan penguatan, dapat bukan aku saja yang salah, teman-temanku juga pernah salah seperti aku kok. Nah itu dia bisa menguatkan dirinya sendiri. Kemudian bisa memecahkan masalah. Itu tadi. Bu guru mau ngomong bagaimana kalau apa itu supaya kamu tidak seperti ini lagi. Nah dia berpikir, oh ya Bu, kalau begitu saya besok begini, supaya saya tidak terlambat, saya sarapan lebih pagi, mandi lebih pagi, bersiap-siap lebih pagi, atau malamnya saya sudah siapkan semua. Begitu. Jadi mencari masalahnya sendiri. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada memecahkan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kedepannya ini anak-anak akan menjadi orang yang lebih mandiri, Bapak Ibu, lebih mandiri dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri karena dia bisa mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Ya. Jadi tadi kalau anaknya berarti kita sendiri baik-baik, kita sudah mengarahkan dengan sebaik mungkin supaya dia tidak merasa dirinya buruk. Tapi kalau ternyata anak itu kadang ada yang masuk gini, nantinya aku nakal Bu, kan gitu ya. Ini sering kali saya mendapatkan seperti itu ya Bu Nabi. Ketika wis tak ini, tak anak gini lah, ya aku nak, ibaratnya kita konsul sama anaknya, terus saya, bapak tahu konsulnya aku nakal. Nanti aku nakal. Nah, gimana terusan? Nah, itu mungkin karena mungkin bukan hanya di sekolah aja, di keluarganya juga karena orang tuanya tidak pernah melakukan itu tadi, restitusi pada anaknya. Jadi anaknya itu mungkin sudah berkali-kali membuat kesalahan, kemudian merasa bersalah kan, atau penghukuman padanya. Jadi kalau dia putus asa menjadi dirinya, aku dan aku nakal. Nah ini tugas kita itu menguatkan anaknya. Benar, ya tidak, kamu itu ya, kamu nggak boleh putus asa seperti itu, nggak boleh putus asa seperti itu. Iya, kamu itu nggak nakal, kamu itu spesial, misalnya gitu, spesial. Nah seperti itu berani. Jadi kita itu sebagai guru harus bisa memotivasi anak kita. Jangan sampai dia itu selamanya itu menjadi orang yang merasa gagal, menjadi anak yang selalu nakal, iya kan? Kasihan anaknya itu nanti ya. Harus aku jadi bapak tidak udah nakal, kan bapak mau udah gagal. Jadi anaknya itu tidak punya rasa untuk bersemangat dan juga itu memperbaiki kesalahannya. Terus bapak aku nakal ya wis aku ngene nakal gitu. Ya kita harus jangan, kamu itu pasti bisa, kamu bisa kok baik kok, kamu pasti bisa baik gitu. Ayo coba sih kamu itu nggak jahil misalnya, atau coba sih sehari aja kamu ngajar sama temanmu seperti itu. Ya. Kamu pintar, kamu senyum, tapi misalnya itu ya Allah. Ya itu berarti memang hukuman itu. Tapi kan yang atas kan kita kesannya masyarakat itu, oh biar tapi misalnya aku biasa. Orang yang gigit
Itu ngomongin. Apa mana kelasnya? Kelasnya itu, waduh, diomongin ngono ya. Iya. Yang dulu tapi kok biru kayak lali. Iya memang apa tuh zaman sekarang memang susah sekali ya itu ngomongnya. Tapi kita insya Allah berusaha ini tadi loh untuk mengontrol diri kita pada anak-anak dan juga memberikan anak-anak supaya juga bisa mengontrol dirinya. Nah ini apa yang kamu yakini? Nah ini hubungannya nanti dengan keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas kita nanti membuat kesepakatan bersama anak-anak. Kelas ini kita buat seperti apa anak-anak, gitu ya, supaya tertib, supaya kamu nyaman, supaya kamu senang belajar di kelas ini. Nah kita gitu. Misalnya nanti itu di pembelajarannya itu supaya tertib. Nah itu tuh nggak gaduh di kelas. Nah itu kita catat. Nah nggak gaduh itu nanti apa itu keyakinannya itu ditulis tertib di dalam kelas atau mendengarkan guru pada saat menjelaskan dan lain-lain. Nanti kita belajar tentang keyakinan kelas. Murid anak menghormati. Nah ini 9 institusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, mencari cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakannya, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau ada anak yang salah itu nggak boleh. Oh, sama aku senang anak, ujar orang dewi. Tapi kita tetap disuruh bersama teman-temannya yang lain supaya tidak malah merasa minder dan merasa jadi anak yang wah aku nakal gitu ya. Nah ini sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan ini benar peraturan dengan keyakinan ya Bapak Ibu. Kalau peraturan itu kan sifatnya itu memaksa. Peraturan. Nah kalau keyakinan kelas itu kita buat karena kesepakatan bersama. Nah keyakinan kelas itu yang sudah jadi nanti jadi peraturan kelas itu. Nah, jadi peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Peraturan yang sudah dari sekolah nanti kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa mengapa? Peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Biar tidak ditilang polisi ada lagi. Benar ini untuk menjaga keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M maksudnya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak supaya tidak kena virus corona. Iya, supaya tidak terkena batuk pileknya teman. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar tidak kena hukuman. Supaya tidak kena hukuman. Ada lagi. Supaya bisa melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu dan lebih banyak anggotanya, memperhatikan disiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini dua positif tadi ya Ibu ya. Peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian
punya dampak ke lingkungan yang positif, teman-teman. Jadi dari dalamnya peraturan kelas teman kita bentuk keyakinan kelas. Nah, di sekolah kita itu nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Lanjut. Nah, ini contoh nih keyakinan kelas dari kesepakatan kelas. TK Dharma Wanita Persatuan. Nah, itu kesepakatan kelasnya. Datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi tidak hanya muridnya saja, kita bersama gurunya juga bersama-sama. Jadi guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu, barangkali nanti bisa diterapkan di murid-muridnya di kelas, ya, tentang kesepakatan kelas, bentuk kesepakatan kelas. Lanjut, nah ini di dalam kesepakatan kelas ini ada kesepakatan kelas tabel T dan Y. Ya, ini kalau hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Menghormati semua orang kan berarti kita hormat kepada bapak ibu guru, pada kakak kelas juga harus saling menghormati kepada sesama teman. Apa yang terlihat? Yang terlihat kita menyapa, kan saling hormati, kan saya tidak bertengkar, perilakunya itu tidak bertengkar dengan teman, kemudian menghargai teman kerja, menghargai siswanya, menghargai gurunya, gitu. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjalankan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, kita bekerja dengan melaksanakan pekerjaan dengan baik, menghormati teman-teman kita, bersama guru, kemudian bercanda bersama, bekerja sama bersama dalam setiap kegiatan, itu. Saling mencintai, saling menyayangi dan saling mencintai. Nah, ini terdengar satu orang, yuk saya bantu, itu terdengar. Itu kan saling tolong menolong, ini saya bantu, kita selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, itu permisi, itu seperti itu. Itu kata-kata untuk hormat. Boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, berarti izin dulu, pinjam gitu. Kemudian mendengarkan dengan seksama penjelasan dari gurunya, dengarkan teman-temannya. Kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi. Perilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan, saling salam-salaman itu setiap pagi. Kemudian memberikan ruang bekerja, kemudian memberikan postur tubuh yang menyenangkan, ya, teman-teman senyum, itu kan ya, itu. Jadi yang hormat tanpa sepi datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman, yang mengucapkan terima kasih, yang tidak tampak sering hadir terlambat, acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang dipinjam, meletakkan sembarangan, gitu. Dan dalam bekerja, turut bekerja dan menerima guru, menjalankan tugas tepat waktu, yang tidak tampak, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, dan tugas tidak diberikan. Tidak mengerjakan PR itu tidak mau mengerjakan.
Nah, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Itu dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 12 menit sebelum belajar dimulai berarti apa? Disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti hubungannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri ya. Gunakan masker ini dengan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti tertib, tidak ramah atau kaku. Lanjut bawahnya ini. Nah, ini ternyata selalu kembalikan buku tempatnya itu keyakinan kelasnya tanggung jawab. Ya itu ya. Kemudian dilarang menghormati orang lain itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker ini kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan dan keamanan. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini apa? Kira-kira ini kebutuhan dasar kita. Uang. Uang nomor 1. Ini yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti semuanya ingin disayangi. Kita menyayangi anak-anak, menyayangi suami, menyayangi orang tua. Ya. Lah itu sama juga disayangi oleh mereka, Nur. Nah, sama menyayangi itu, sama menyayangi aku. Nah, boleh juga disayangi anaknya juga, tiba-tiba lah itu. Kemudian kesenangan, kesenangan itu hubungannya dengan oh ya kita tidak senang duit. Senang, semuanya senang duit. Shopping, iya betul. Shopping ibu pasti senang shopping. Kalau Mami senang apa Pak? Saya senang semuanya. Tak jelas itu senang semuanya. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini kita itu apa ya? Dikuasai oleh kepala keluarga kita ya. Merasa dihargai berpenguasaan juga itu. Kita merasa dihargai. Itu. Kita mempunyai prestasi, nah itu kemudian kita mendapat penghargaan, mendapat pengakuan penguasaan. Kemudian kebebasan, nah bebas ini bebas apa? Bebas tidur, bebas liburan, ya semua orang ingin bebas kan. Bayangkan ketika kita di posisi penjajah, bagaimana rasanya kita dijajah? Itu kan sangat tertekan. Ya. Kita dijajah suami aja sudah tertekan. Nah itu ya. Belum masih tadi ya. Yang belum bertahan hidup. Nah ini bertahan hidup. Kita semua pasti apa? Dasarnya kan bertahan hidup ya. Terutama dalam bidang ekonomi. Alhamdulillah kita apa? Tidak memikirkan bagaimana besok makan apa kita besok tidak, tapi ada orang yang untuk besok aja tidak ada. Nah itu bertahan hidupnya itu bagaimana itu? Masih kerja, harus kerja dulu untuk menjaga bertahan hidup. Besok tidak ada kemana? Maksudnya untuk makan itu besok itu. Oke. Nah itu kita kebutuhan dasarnya itu dan gitu. Lanjut. Nah ini sudah saya jelaskan ya, 5 posisi kontrol itu.
motivasinya identitas gagal atau kontrol yang berasal dari luar, yaitu menghindari hukuman. Guru berbuat menghukumi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu ya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu menghukum ya. Ini penghukum itu untuk perbuatannya itu menghardik, menunjuk, menyakiti, yang berkata itu awas kamu gitu. Dan kemudian yang hasil ini memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, hasilnya itu jadi seperti itu. Anaknya kan berontak, kemudian berbohong, kemudian menyalahkan orang lain. Kalian dengan dunia berkaitannya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kalau gurunya menghukum, anaknya itu akan seperti itu. Hukum yo, patut boleh mana. Dampaknya pada murid akan mengulangi kesalahan. Kemudian yang membuat rasa bersalah, ini gurunya berceramah mengatakan seharusnya kamu tidak seperti itu. Bagaimana kalau nanti ibu ditegur kepala sekolah? Nah, dari kata-kata itu kan anak jadi yo, aku salah yo, mau yo paling guru paling dipanggil kepala sekolah gitu. Ibu kecewa, oh iya aku yo mesti jawab ibu yo. Nah itu kan membuat rasa bersalah. Kemudian kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah itu biasanya kita mengatakan itu adalah kata-kata pembuat rasa bersalah. Dan nanti hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia dosanya itu, maafkan saya bu, biasanya kan gitu. Terus merasa rendah diri. Anaknya akan dampaknya merasa rendah diri. Identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau kepada orang lain, nih teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berbuatnya itu membuat alasan untuk murid, kemudian berkatanya, ayolah lakukan demi ibu. Terus tak masa kamu tidak mau? Terus ingat tidak ibu pernah bantu. Yang hasilnya itu anak akan menjadi ketergantungan. Kemudian, nah ini di pemantau, langsung saja saya ke manajer ya. Kalau di posisi manajer ini kontrol dirinya, menghargai diri, anak akan menghargai dirinya sendiri, yaitu gurunya itu berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing anak. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian yang hasilnya nanti akan menguatkan pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya pada murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut. Ya, pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan tapi langsung aja dulu. Oh ini itu tadi kata-kata itu tadi ya, untuk yang pembuat merasa bersalah itu biasanya pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu yang menghukum, kamu tidak benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau menjadi posisi teman, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Nah yang ini pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini dapat hadiah nanti. Yang manajer itu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah yang penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Lanjut. Nah di sini ini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai yang dinilai oleh manajer itu untuk memperbaikinya. Ini kalau kamu tidak, itu saya akan bikin ya. Apa yang kamu, kalau di manajer, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, memperbaikinya dilakukan guru dan siswanya. Dan ini
Ini yang kita lakukan kalau kita melakukan segitiga restitusi, yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kalau anak bersalah, kita tenangkan dulu, kita stabilkan emosinya. Oke, kita cari tahu penyebabnya apa. Kamu tadi terlambat, kok bisa terlambat itu kenapa? Seperti itu. Kalau bertengkar ya tenangkan dulu hatinya, baru cerita. Itu. Kemudian memvalidasi kebutuhan, yaitu ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Kemudian yang terakhir baru menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Misalnya kalau terlambat berarti tidak disiplin waktu, seperti itu. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang lebih baik ataukah tetap akan seperti itu? Jadi dia dipancing dengan kata-kata seperti itu, jadi dia akan mencari, oh iya ya, kalau aku begini terus aku akan jadi orang seperti ini. Tapi kalau aku bisa berubah, aku akan menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Lanjut ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Oh ini tadi sudah saya terangkan tadi ya. Bagus ya. Ini contoh-contohnya kalau guru berkata kepada murid, kalau yang tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang terakhir yang atas ini, ke atas ini. Nah ini intervensinya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kemudian apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Karena seperti ini yang diberikan di segitiga restitusi tadi. Disiplin positif tadi. Ini ya, tadi makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang semua perilaku memiliki tujuan, itu ada dalam teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini, di dalam nilai-nilai kebajikan universal itu dan kita buat keyakinan kelas tadi. Kemudian yang modern berpikir menang-menang, kolaborasi dan posisi menciptakan pilihan baru itu ada di 5 posisi kontrol, yaitu yang menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau atau manajer. Ini kita bisa selesaikan dengan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinannya. Kemudian yang realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang meninggalkan berbeda. Itu yang ada di 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, selanjutnya hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan Bapak Ibu guru ini yang saya dapatkan. Jadi dari tadi itu ya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita itu harus bisa mengontrol diri kita pada anak-anak untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan juga bisa menjadikan anak itu menjadi anak yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dan dua perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini?
mengenai mana disiplin dan motivasi intrinsik. Rasanya bagaimana Bapak Ibu mendapat ilmu yang baru? Senang, sedang, apa sedih? Ya, alhamdulillah, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat ya. Yang ketiga, peran kamu seperti apa lebih bodoh lagi. Ya. Ini saya hanya sebagai teman yang berbagi ilmu kepada panjenengan semua, dan saya tidak bermaksud untuk menggurui atau berniat apapun. Pokoknya yang positif-positif aja. Yang keempat, saya akan menjadi among. Nah itu tadi. Saya akan dengan ilmu yang saya dapat, saya ingin berbagi dengan banyak semua, dan semoga ilmu yang saya terima bermanfaat bagi diri saya khususnya, dan bermanfaat juga bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya. Ada pertanyaan Pak Odi? Saya mau menambahkan. Oh iya, Pak. Oke. Mau ke depan Pak? Enggak, di sini saja. Ya. Terima kasih atas waktunya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sedia kalanya mau mendengarkan sesi budaya positif yang diterangkan oleh Bung ini. Saya pribadi setelah menerima refleksi penerangan dari budaya positif dan segitiga studi sekolah ajar, saya merasa untuk modul-modul yang ada dalam CGP ini sangat bermanfaat baik untuk kita maupun untuk peserta didik kita ya. Jadi saya pribadi, saya yang belum CGP ini, saya tahun depan ingin seperti Bu Nawi agar bisa mengikuti CGP ya, agar bisa mengikuti CGP seperti Bu Nawi, jadi bisa mengasah public speaking juga di depan juga bisa terasa. Jadi saya termotivasi untuk mengikuti CGP tahun depan. Semoga saja kita bisa. Terima kasih. Amin, terima kasih Pak Wati. Bapak bukan sudah ikut CGP. Ada pesan-pesannya teman-teman atau tambahan apapun, monggo. Barangkali ada kekurangan ataupun kelebihan saya mohon dimaklumi. Ini karena saya juga belajar untuk lebih percaya diri dan memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan guru penggerak. Kalau tidak ada, saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.